Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja IPG dalam jabatan BED 1 periode 5 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Imelda. Saya mengajar di Min 10 Bandar Lampung sebagai guru SKI dan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 periode 5 di LPTK Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja sebagai salah satu syarat untuk lulus dalam program pendidikan profesi guru dalam jabatan BED 1 periode 5 tahun 2023 di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Marilah kita saksikan videonya sebagai berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajunya yang kadang-kadang dikancing-kancingin dulu, dilapikan. Udah rapi? Oke, duduk lagi. Udah rapi ya, coba sekarang lihat bawah mejanya dan kiri kanannya, kalau ada sampah dipotong. Ya, kalau ada sampah ya. Udah, siapa ketua kelasnya? Hadir, oke. Aisyah, hadir. Kalau perempuan hadir, kalau laki-laki hadir. Hari ini kita akan belajar tentang bukti-bukti kelahiran Nabi Muhammad SAW, materi kelas 3 SKI semester 2. Adapun pelajar Pancasila. Jadi anak-anak, mulai tahun ini kita akan menggunakan kurikulum merdeka. Menggunakan apa? Dan salah satu kurikulum merdeka itu ada namanya profil pelajar Pancasila. Di sini adalah salah satunya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berakhlak mulia, berjalan kritis, dan bertanggung jawab. Sedangkan profil
fajar rahmatan lil alaminnya berkeadaban, keteladanan, beriman, kesalaan, musyawarah, toleransi dan mengambil jalan tengah. Paham? Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini dari materi bukti-bukti kemakmuran Nabi Muhammad SAW adalah anak-anak atau peserta didik memahami pengertian mukjizat, ya. Kemudian anak-anak bisa menganalisis latar belakang hancurnya pasukan gajah di tahun kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian anak-anak juga atau peserta didik menganalisis kronologi peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad. Ada yang masih ingat kelahiran Nabi Muhammad tanggal berapa? Siapa? Berapa? Nah, kemudian kita sebelum belajar, udah mau coba-coba dulu ya. Anak-anak ibu masih ingat nggak? Pernah dengar nggak? Apa itu yang dinamakan pengertian dari mukjizat? Siapa yang pernah dengar? Pernah dengar? Belum. Mukjizat itu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Kemudian macam-macam mukjizat Nabi Muhammad. Ada yang pernah dengar? Apa mukjizat Nabi Muhammad? Bulan. Ya, apa lagi? Kita punya Quran. Iya, itu ya salah satunya. Bagaimana peristiwa hancurnya pasukan gajah? Ada yang pernah dengar? Apa itu? Ya, dengar apa? Betul. Kemudian bagaimana peristiwa yang mengalami kelahiran Nabi Muhammad? Ada yang pernah tahu? Ya, boleh gitu ya. Anak-anak sudah pernah mendengar tentang mukjizat, ya, tentang peristiwa hancurnya Ka'bah. Coba, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Bunda mau mengingat pelajaran kita minggu kemarin. Tentang apa ya pelajaran kita minggu kemarin? Ada yang ingat? Agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Ya, hari minggu kemarin kita sudah belajar tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Coba, ada mau nanya, agama apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim? Siapa yang bisa? Apa? Allah. Kita tahu? Agama tauhid. Kemudian saya mau tanya lagi sama yang masih ingat. Apa yang dimaksud dengan zaman jahiliyah? Ya, zaman kebodohan atau zaman kegelapan. Bunda akan menampilkan video pembelajaran kita hari ini. Disimak dan didengarkan baik-baik ya. Dengarkan Bunda. Nanti ya. Nanti Bunda setelkan, Bunda kalian lihat video pembelajaran kita hari ini tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad ya. Nanti disimak baik-baik videonya. Paham? Siap kalian? Aktif ya. Materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3, Bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW oleh Imelda MPDI. 1. Pengertian mukjizat. Setiap nabi dan rasul memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki para nabi dan rasul disebut mukjizat. Setiap nabi diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu karena setiap nabi dan rasul dalam menjalankan tugas menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala pasti mendapat rintangan dan tantangan dari orang-orang yang memusuhinya. Mukjizat diberikan kepada para nabi dan rasul dengan maksud sebagai bukti bahwa dia benar-benar rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat juga berguna untuk mengatasi tantangan dan cobaan, rintangan dari kaum yang menentang dan mengancam penyebaran ajaran Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam mukjizat Nabi Muhammad SAW. 1. Perjalanan Isra Mi'raj.
2. Dapat menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan berdoa dan mengusap bagian yang sakit. 3. Dapat membelah bulan menjadi 2 bagian. 4. Memperbanyak makanannya sedikit sehingga dapat dimakan oleh orang yang jumlahnya banyak. Kitab Al-Quran yang merupakan mukjizat paling besar bagi Nabi Muhammad SAW. B. Hancurnya pasukan gajah di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Terdapat kejadian yang luar biasa, yaitu ada serombongan pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraha hendak menghancurkan Ka'bah karena negeri Mekah semakin ramai dan bangsa Quraisy semakin terhormat, dan setiap tahunnya selalu padat umat manusia untuk haji. Abraham mendirikan gereja besar di sana yang bernama Al-Qules. Abraham marah besar dan akhirnya mengerahkan tentara bergajah untuk menyerang Ka'bah. Di dekat tempat Mekah, pasukan bergajah merampas harta benda penduduk termasuk 100 ekor unta Abdul Muthalib. Keadaan kota Mekah sepi, tentara Abraha dengan leluasa masuk Mekah dan siap menghancurkan Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung ababil untuk membawa kerikil sijil dengan paruhnya. Kerikil itu dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan bergajah tersebut, hingga tembus ke badan sampai mati. Kekalahan pasukan Abraha dalam menyerang Ka'bah sangat berarti bagi Mekah. Kehancuran dan kekalahan antara gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. C. Peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. 1. Kesaksian pedagang Yahudi Mekah dan Yahudi penduduk Yasrib. Seorang pedagang Yahudi yang bermukim di Mekah pada malam kelahiran Rasulullah SAW, dia bertanya di perkumpulan orang-orang Quraisy, "Apakah ada anak yang lahir di antara kalian malam ini?" Mereka menjawab, "Kami tidak tahu." Pedagang Yahudi itu menjelaskan pada malam ini lahir Nabi terakhir umat ini, Ahmad, yang terpuji. Kalau kalian tidak salah berarti dia lahir di Palestina. Di antara dua pundaknya ada tahi lalat hitam kekuningan. Setelah itu, kembalilah mereka ke rumah masing-masing. Sebagian dapat kabar bahwa di malam itu lahir seorang anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib yang diberi nama Muhammad. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pedagang Yahudi, besoknya mereka bersama si Yahudi mendatangi bayi tersebut. Saat melihat tahi lalat di belakangnya, si Yahudi langsung pingsan. Setelah siuman, orang-orang Quraisy bertanya, "Ada apa denganmu?" Jawabnya, "Kenabian telah hilang dari Bani Israel. Alkitab telah lepas dari tangan mereka." 2. Peristiwa Persia. Di malam kelahiran Rasulullah SAW terjadi peristiwa luar biasa sebagai tanda kenabian Rasulullah Muhammad SAW, yaitu istana Kisra hancur, 14 berandanya runtuh, api Persia, sesembahan orang-orang Majusi yang tidak pernah padam selama ribuan tahun menjadi padam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Setelah video selesai, kita akan mengadakan diskusi. Tiap kelompok nanti mengambil kertas ke depan, dia akan mencatat atau merangkum materi yang ada di video tadi. Paham? Paham. Kalian tahu LKPD? Lembar Kegiatan Peserta Didik. Oke, dari kelompok 1 dulu, kelompok 1. Ya, kelompok 1 dulu. Kita. Yang lain nanti dengarkan kelompoknya akan membacakan materi kelompok 1, yaitu tentang apa ya? Pengertian mukjizat. Yuk, baca. Selain itu, kelebihan dan keistimewaan yang mempunyai para nabi dan rasul tersebut menggunakan yang diberikan perintah oleh Oke, jangan dulu. Ya, kelompok 2, jangan maju. Yang kuat suaranya ya. Jangan melangkah. Nabi Muhammad SAW
menjadi dua bagian. Jalanan Isra Mi'raj. Demikianlah tadi pelajaran kita hari ini tentang apa, Nak? Bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tentang apa saja? Pengertian mukjizat, apalagi macam-macam mukjizat, tentang hancurnya tentara bergajah, dan peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad. Oke, sebelum membaca ini kita akan adakan refleksi dulu. Karena membaca lihat kayaknya anak-anak membaca ini lagi kurang semangat. Bisa cukup semangat? Kita coba ya. Cukup semangat. Suka kuis? Siapa yang suka kuis? Siap kita ikut kuis? Ingat kan? Soal pertama. Baca baik-baik ya. Tunggu, ada cluenya. Kelebihan dan istimewa yang dimiliki para rasul dan nabi disebut belum. Tenten. Apa ya kira-kira? Kita lihat. 1, 2, 3. Mukjizat yang pertama. Oke, soal kedua. Nanti jawabnya ya, tunggu-tunggunya. Soal kedua. Tunggu. Ya, belum, jangan tunggu. Kita lihat, betul. Oke, soal ketiga. Soal ketiga, siap-siap. Soal ketiga. Mukjizat paling besar adalah kitab apa? Soal keempat, jangan dijawab kalau belum ada cluenya. Oke. Nah, belum. Kata an-nubuwah artinya apa? Belum. Nah, apakah kira-kira? Oke, ada yang bisa? Tidak bisa. Kita lihat. Tenten, apa nak? Pengajian. Berarti ini belum paham ya. Apa namanya? Ya. Soal terakhir. Soal kelima. Penyembahan orang Majusi yang tidak pernah padam selama ribuan tahun menjadi padam disebut apa? Belum punya. Demikianlah tadi pelajaran kita hari ini tentang apa, Nak? Bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tentang apa saja? Pengertian mukjizat, apalagi macam-macam mukjizat, tentang hancurnya tentara bergajah. Demikianlah tadi pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan dapat berguna